Kemarin itu saya makan coto di sini. Coto buatan Anda itu betul-betul enak. Saya mau beli warungnya. Biasanya, kalau saya dijadikan nama, karena ibu saya waktu itu terlalu sayang, katanya sama saya. Jadi dia menjadikan nama, akhirnya di ijazah. Padahal di akte kelahiran dulu nggak ada. Gitu, jadikan nama. Kalau Bahtiar nama bapak saya. Ada om saya penyanyi Makassar tahun 90-an tuh Arnold Sisham yang nyanyi dulu Cina-Cina Hatiku. Plesetannya apa? Kucu-kucu Otaya, versi bahasa Bugis. Ya, jadi saya termasuk ya darahnya sudah ada Sulawesi Selatan, Bapak Bone, Bugis Bone, Mama Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi bilang Bugis Tolaki. Tapi lahirnya di Merauke, Papua. Orang tua merantau ke sana dari dulu ya. Nah, tinggalnya di Bogor. Jadi dibilang berarti memang Indonesia asli. Gitu. Saya memulai karir membuat film setelah lulus dari IKJ tahun 94. Saya lulus di 2000. Tahun 2000 saya lulus. Nah, membuat film pertama di Papua waktu itu. Jadi saya terbiasa membuat film dengan mandiri. Kita tidak pernah memakai produser waktu itu, dengan dana sendiri. Dengan uang sendiri kita buat, dan dulu iseng-iseng yang film pertama saya Melodi Getar Lusa itu meledak ternyata. Maksudnya walaupun tidak diputar di bioskop nasional, tapi kita sewa gedung-gedung itu laris. Sampai tiket harga 500.000 saja laku waktu itu. Terus beredar, tiba-tiba bajakannya beredar sampai ke Jakarta, saya juga ketemu Bogor. Itu film sukses sekali. Kemudian saya dipanggil ke nasional, bikin beberapa film nasional. Saya pernah bergabung dengan Rapi Film, kemudian bikin Epen the Movie yang orang Papua dengan Batak itu, yang Babe Cabita. Terus juga bikin film di MD. Jadi memang dari total 20 film yang saya buat, memang tidak semua yang tayang di bioskop. Ada sebagian itu film indie yang hanya tayang di komunitas atau di daerah. Pergi kau beli kondo itu cepat. Kita ini saingannya. Gak mungkin nak kasih beli ke Konrona. Hal, gimana? Kita pikirkan apa yang paling dekat sehari-hari dengan masyarakat Makassar, ya coto dan konro itu. Ya mungkin sama seperti kalau uang panai juga kan dekat dengan masyarakat kita. Nah, tapi kalau saya kebetulan selain bikin coto, ada juga saya buat mosonggi, film Sinonggi, filmnya Kendari. Jadi saya kebetulan memang suka wisata kuliner. Kalau datang ke daerah pasti saya selalu coba-coba kuliner. Jadi kebetulan saya pikir kuliner apa yang paling orang Makassar suka. Dan tadi kalau Deng Apri bilang harus judulnya nasional, tadi saya sempat tanya, kira-kira judul coto nasional atau tidak? Nasional. Ya, kalau saya pikir coto kan bukan judul daerah ya, itu judulnya semua orang dimanapun tahu coto dan konro. Itu makanan khas dari Sulawesi. Gitu. Ya, sama dalam Padang, sama kayak warteg. Jadi semua sudah tahu. Jadi kemudian kita buatlah sebuah kisah coto versus konro, tapi memang saya tidak fokus ke makanannya kali ini. Kalau kemarin Sinonggi itu lebih fokus ke makanan, kalau coto lebih ke arah kisah persaingan antar warung. Jadi ini sebenarnya ada nilai-nilai pesan moral yang saya sisipkan dalam film ini. Bagaimana kita bersaing secara sehat. Jadi bagaimana kita membuat sebuah usaha itu berkembang maju tanpa saling menjatuhkan. Gitu. Itu sebenarnya makna dari film Coto ini sebenarnya. Saya bocorkan sedikit maksudnya. Jadi kisahnya itu dibalut dengan persaingan antara Haji Mato, pemilik warung Coto, kemudian dia itu punya warung Coto yang sudah turun-temurun dari neneknya. Dia tidak mau rubah. Jadi suatu saat datang Daeng Sangkala, dia mau beli itu warung cotonya untuk di-franchise-kan, mau dibuat lebih bagus dan dibuat buka cabang di mana-mana. Tapi kan kadang-kadang nih orang-orang yang seperti Haji Mato ini dia tetap mempertahankan, tidak mau ada franchise, tidak mau ada dibikin, harus tetap asli seperti ini. Akhirnya tidak berapa lama kemudian Daeng Sangkala dibuka warung konro di depannya, warung cotonya Haji Mato, persis tapi lebih besar, ruko. Nah, lama-kelamaan dengan strategi bisnis yang bagus, dengan promosi yang besar, dia tarik ini pengunjungnya Haji Mato. Nah, sejak saat itu Haji Mato harus berpikir keras bagaimana caranya dia berubah. Berarti dia harus ikuti perkembangan zaman.
Ya ini salah satu sindiran juga tentang orang-orang yang tidak mau beradaptasi. Itu sebenarnya salah satu makna dari film ini. Jadi memang yang saya juga salut di film ini, karena film ini bukan menonjolkan anak muda sebagai bintang utama. Saya pasang dua-duanya aktor yang sudah berumur. Yang ada di sini saya rasa dengan dengan melihat judulnya ini sudah tahu bahwa ini adalah film-film Makassar, kearifan lokal semua. Yang mudah-mudahan dengan support para teman-teman yang ada di Jakarta, di Makassar, dimanapun, ini bisa menjadi suatu kebanggaan dari Sulawesi Selatan. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motonya sih Pride and Love ya. Jadi ada Sirina Pace yang dibicarakan di sini, bagaimana apa ya? Sebenarnya gini, badik itu kan orang kenal adalah senjata ya. Nah, kebanyakan mungkin ya image di luar sana yang negatif ya, badik ini untuk berantem. Sebenarnya bukan, itu pride and love orang-orang Bugis Makassar gitu. Ya kan, Sirina Pace, bagaimana, dan di film ini kita akan menceritakan itu, menjelaskan, mengklarifikasi bahwa ini tidak digunakan untuk berantem, tapi itu adalah ciri khas orang Bugis Makassar. Ada Sirina Pace yang kita harus perjuangkan di cerita ini. Itu aja. Sesuai rencanamu? Tidak bisa, Papi. Hah? Rencana kosong. Tapi kita tuh tidak boleh sejahat itu sama Jimato sama Sarah kok dong. Dalam rangka KKSS mensupport tidak spesifik, nanti Pak Briar kalau bisa buat surat ke BCW. Jangan menyebut satu. Kalau menyebut satu kan tendensius kan. Nah, nanti apa yang dengan KKSS ada apanya? Ya ini kan ada 3 film ini. Ya pada yang terhormat kepala wilayah kan ya, Iya. PPD atau PPW ya, pada pangkat wilayah kita, maka produksi film Sulawesi Selatan 1, 2, 3 tidak usah bilang akan menonton, tapi diinformasikan kepada teman kita dalam rangka bahwa wawasan mereka tahu bahwa ada produksi Sulawesi Selatan. Itu dengan itu mungkin animo, ayo kita nonton. Iya, bahasanya itu mari Ki dan tahu di Rita. Jadi mungkin April nanti dicoba koordinasi dengan Iwan, ya gaungkan ke Acak, gaungkan ke wilayah, buat surat, ya belum datang Pak Ketum, saya tanda tangan. Nah, Supaya menyampaikan. cocok Ki. Anca, Inilah peranan KKSS. kasih nomorku sama Anca. Ya. Yang penting kan tidak spesifik ya dalam rangka mengembangkan potensi wilayah atau budaya Sulawesi Selatan, diinformasikan kepada seluruh. Nah, ada produksi film yang dibuat saudara-saudara kita. Nah, nanti pilar-pilar juga. Itu kalau bicara KKSS sudah pilar itu. Ya, itu aja. Apa ini Aji? Ide. Mengapresiasi teman-teman seniman, budayawan yang telah berupaya mengeksistensikan budaya Bugis Makassar di seluruh tanah air dan luar negeri tentunya. Tentu kita sama banggakan narasumber di depan, Bapak moderator, tokoh-tokoh perfilman, budayawan, Pak Sekjen yang ganteng dan ibu yang cantik, teman-teman dari Pilar, ada Dinda saya di belakang yang paling ganteng, Dinda Jerry orang mana? Makassar ya. Ini teman lama dulu, puluhan tahun lalu. Kemudian para sutradara, penggerak film ya, khususnya dari Makassar. Saya selaku Wakil Ketua Umum BPP KKSS yang membidangi seni budaya dan humas,
tentu sangat berkaitan ya dengan budaya Sulawesi Selatan. Terkhusus keluarga besar KKSS berterima kasih banyak atas gerak langkah dan napas baru tentang perfilman Indonesia, di mana film dari Bugis Makassar ini, Toraja, kan kita menyebutnya Bugis Makassar saja itu Pak sudah keputusan sesepuh ya. Di dalamnya sudah ada Toraja, ada Indrekang, ada Selayar, termasuk suku-suku kecil di Sulawesi Selatan. Jadi saya juga perlu menjelaskan bahwa kita cukup menyebutkan Bugis Makassar karena dialah suku terbesar di Sulawesi Selatan. Di bawahnya itu adalah bagian dari rangkaian itu. Terlalu panjang dulu, kalau disebui bisa 1 kilo. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap suku-suku lain yang bukan kita sepelekan, tapi sudah masuk di dalam. Kan orang yang mereka pasti bilang, Tonji, saya orang Bugis. Orang Selayar pasti dia bilang, saya itu orang Bugis. Dia tidak bilang Selayar Kak. Nah, kecuali ditanya kabupatennya di mana, baru dibilang Selayar. Nah, belakangan ini kan memang beberapa tahun terakhir ini film-film dari Bugis Makassar itu leadingnya dan luar biasa ya. Kami dari seni budaya tentu bergerak kalau diminta. Ide. Makasih Aji. Bermuatan lokalitasnya itu di Bugis Makassar, seperti film-film yang di atas ini 3 Solata, Contoh Konro dan Badik. Saya sebenarnya nggak jarang nonton film karena mungkin generasinya sudah bumi boomers, jadi yang kalau nonton itu harus ada panduannya dulu. Kalau di koran majalah itu ada review film, dan lagi syuting kita udah niat nonton. Sekarang bingung ini mau nonton apa, tapi saya ngomong-ngomong tadi sama Aco, wah ini filmnya banyak, 30 ya Aco ya, 20 itu luar biasa. Jadi banyak faktor sebenarnya supaya film itu digemari oleh masyarakat luas ya. Film Makassar sendiri itu sebenarnya Nama vokal aja. saya kualitasnya tuh jadi Minta itunya dong. Akil. Ke dalam Akil. Iya, bilang orang sound systemnya. Iya, didengar sih suara tak langsung. Iya. Dari film saya waktu kecil tahun 70-an ya. Iya. Itu udah nonton Badi, Sanrigo, bahkan Anak Raja, itu juga Makassar yang nasional. Nah, kebetulan memang kehidupan teater di Makassar waktu itu lagi gairah-gairahnya ya. Nah, tapi belakangan lagi flip semuanya. Tapi kalau nggak salah 3 tahun yang lalu fokus di bawah dibangunkan film daerah itu mulai dari Makassar, singa-singa seperti Acau banyak. Mereka aktif di festival film internasional. Ya kemarin kayak si siapa itu yang filmnya ikut di Cannes, Prancis, Salma dan Basri. Salma ya. Nah itu ikut. Kemudian Aco kemarin, Aco Jakarta ini ya. Aco banyak namanya. Aco itu filmnya terlaris kedua sepanjang sejarah, agak lain. Ceritanya tentang orang Batak di Jakarta. Sebenarnya itu film kan universal, nggak perlu ada lokal, ada nasional. Tapi film itu memang pesannya selalu universal dan nilai-nilai budaya di kita itu banyak yang bisa dieksplor jadi film. Soal kuliner seperti contoh atau Badik itu ujung Badik dulu saya nonton masih secara harfiah, belum secara filosofis yang orang berkebutuhan kayak gitu. Kemudian film-film edukatif seperti Solata itu saya pikir wajib kita nonton dan KKSS bisa jadi pemangku kepentingan yang bisa mengajak warganya. Budaya-budaya lain seperti banyak sebenarnya. Amerika itu jago bikin film ya dengan
genre Hollywood yang bikin film fiksi seperti mereka kekurangan pahlawan tapi bisa bikin Hercules, Zorro, Batman. Di Sulawesi Selatan itu bukan fiksi tokohnya, Rupalaka, Hasanuddin, Itolo, Tena, Tolo Mati, itu Tolo ada itu orangnya. Dia itu memang merampok seperti Robin Hood dan mau bagi-bagi ke orang-orang miskin, itu bisa jadi film. Sarah, kau sudah dengar cerita nenekmu toh? Kalau coto keluarga kita itu bukan hanya sekedar makanan, tapi sudah menjadi filosofi. Ikut menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat kaitannya dengan sinema. Kenapa saya terpanggil untuk ikut hadir? Ya, karena penasaran aja. Rasa penasaran saya mendengar atau judul film ini Coto vs Kondro, Badik dan Solata. Ada tersirat di dalam pikiran saya, Coto vs Kondro, cerita apa yang mau ditayangkan di dalam? Iya, kan itu rasa penasaran. Saya tidak tahu, barangkali ini adalah salah satu trik atau cara bagaimana rasa penasaran orang itu muncul sehingga datang untuk mau menonton ini film. Kalau kita bicara coto, kan seputar makanan. Ya, kita tahu semua apa itu coto, apa itu kondro. Tapi ini karena penasaran kok pakai coto vs kondro. Apa yang mau dilihat, ditonton dengan coto vs kondro? Apa cerita di baliknya itu? Apa adakah hal yang menarik atau yang bisa mengaitkan contoh Vescondo ini dengan budaya Bugis Makassar? Nah, ini yang membuat saya agak penasaran dengan ini. Kalau Badik Solata, Badik ini sudah tidak asing. Betul, saya sependapat dengan Ibu Rara bahwa dengan Badik ini, film Badik ini, ya kita coba untuk merubah mindset masyarakat Bugis Makassar bahwa Badik itu bukan hanya dipakai, bukan tujuannya untuk dipakai berkelahi. Ya, orang tua saya cerita atau menyampaikan kepada kami anak-anaknya bahwa Badik itu bukan tujuannya untuk dipakai untuk berkelahi, tapi Badik ini adalah kebanggaan, pride. Kemudian ya, Badik ini biasa dipakai oleh Bugis Makassar untuk mempertahankan harga diri. Ya, baru ini dikeluarkan. Nah, kemudian Solata tentu Toraja, ini kaitannya dengan Toraja. Nah, ini rasa penasaran semua. Terlebih-lebih saya sebagai orang Bugis Makassar, tentu rasa penasaran saya muncul sehingga saya coba untuk hadir mendengarkan langsung apa sih cerita di balik ini semua. Nah, alhamdulillah saya hadir di sini dan mudah-mudahan dengan kegiatan ataupun kearifan lokal Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar ini ya bisa kembali berjaya di nasional. Tapi hidup keluarga kita. Maksud apa? Saya ada yang sangka. Aji Matok, ada perlu apa, Ki? Kemarin itu saya makan coto di sini. Coto buatan Anda itu. Yang menjual itu judul. Kapan judulnya berbau daerah mungkin nggak laku. Tapi ternyata pandangan saya salah. Ketika Sunarti Sen buat Between Us yang kalau dilihat dari judulnya kurang apa gitu. Bahkan secara internasional luar biasa. Between Us ini dibintangi dengan Maisura, kalau nggak salah sutradaranya Andrew Panarusa ya, Oh, iya. kalau nggak salah. Jadi berlatar belakang cinta, lokasi syutingnya di Toraja, Palopo, Makassar. Tapi begitu saya nonton hari pertama hancur banget. Dan itu cuma 1 hari tayang, kalau nggak salah. Bahwa dia mendapat penonton di Jakarta itu kalau nggak salah 3-4 layar ya. 1 hari tayang nggak ada penonton, selesai. Jadi ternyata bukan karena judul. Saya setuju dengan Kak Aco akhirnya bahwa kearifan lokal ketika kita jual itu bisa, orang bisa, wah
ada film kayak gini, ada film contoh lawan Mondro, ada film Solata, ada film Bani. Walaupun kemarin-kemarin mungkin kita udah boring dengan judul Silariang ya, itu beberapa kali remake ulang, tapi tetap penontonnya ya banyaknya di daerah kita aja. Kemarin keluar main ya, ada Uang Bos, terus Uang Panai 2 yang tiga film ini mengisi tahun 2024 dengan raihan jumlah penonton yang lumayan ya Om Yan ya, apalagi Uang Panai 2. Nah saya mungkin saran aja untuk next ke depan ada KKSS di sini, KKSS hanya sebagai dukungan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sinias ini muncul ke sekolah-sekolah, muncul ke kampus-kampus. 3 film ini 2025 akan meledak. 5 kampus aja kita kunjungi di Sulawesi Selatan. Ya, saya rasa itu adalah promo yang bagus. Kita Betul-betul enak. Saya mau beli warungnya. Pergi kau beli kondo itu di depan. Sehingga ada undangan dari Pak Apria, pagi-pagi dapat saya, yang lain kita sisihkan ini untuk KKSS dan mengembangkan potensi-potensi. Alhamdulillah, saya kira kita sepakat Pak, segala sesuatunya untuk mendorong sesuatu ya, yang berkaitan dengan KKSS pasti kita ada di belakangnya. Silakan koordinasi ya, karena dengan mengembangkan perfilman Sulawesi Selatan berarti mengembangkan daerah kita, termasuk mengembangkan jalur dan komunitas warga kita di seluruh Indonesia. Kita seluruh provinsi ada, seluruh provinsi itu ada ketua BPD-nya, ya, sehingga kita bisa komunikasi, Bapak bisa langsung berkomunikasi kalau mau pemutaran atau pengembangan apa saja, komunikasi dengan ketua BPD-nya, atau juga mau dibantu dari BPP, ya, kita komunikasikan sehingga apapun yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan kita berusaha untuk kembangkan. Kita berusaha untuk kembangkan dalam rangka menjual produk apapun yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kita ini saingannya, nggak mungkin nak kasih beli ke Corona. Tal, gimana? Sesuai rencanamu? Nggak bisa, Papi. Hah? Bersaing di dunia bisnis itu bisa difasilitasi oleh bioskop milik pemerintah. Skemanya seperti apa? Saya kira itu perlu dibicarakan ya, ada kebijakan pemerintah terkait dengan itu. Jadi kita mendorong daerah-daerah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota agar bisa menyiapkan infrastruktur bioskop di daerah, di mana film-film yang baru tumbuh itu bisa masuk ke situ. Kalau dia tidak bisa bersaing di XS1, di CGV dan sebagainya, punya alternatif. Sama seperti misalnya klinik pemerintah ya, Bus Damri misalnya, itu penumpangnya mau 5, mau 10, kalau sudah waktunya jalan, dan tidak ada masa pembatasan. Tapi ada waktu yang ditentukan, misalnya berapa bulan film itu tayang di situ, mau penontonnya berapapun, pemerintah memfasilitasi. Tentu rencana kosong. Tapi kita tuh tidak boleh sejahat itu sama Jimato sama Sarah kok dong. Tapi diproduksi oleh daerah, dan kita tahu Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Jadi sumber daya budaya kita luar biasa, tidak pernah habis untuk digali, dikembangkan, salah satunya melalui film. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya Sang Gufri. Teman-teman di kantor memanggil Pak Gufri. Tadi Deng Arul sudah menyampaikan, saya sudah 10 tahun di urusan yang menangani bidang perfilman. Saya di tahun 2015 bekerja di Pusat Pengembangan Perfilman yang khusus menangani apresiasi, ketenagaan, dan pengarsipan film. Lalu di tahun 2019 beralih tugas ke Sekretariat Lembaga Sensor Film untuk memberikan layanan terkait dengan penyensoran film dan iklan film. Di
Itu pengalaman saya. Nah sekarang ini kebetulan 2 bulan yang lalu saya beralih tugas ke Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Kebetulan juga saya orang Bugis, tapi kebetulan ya. Maksud saya bahwa bukan karena saya orang Bugis lalu saya lebih condong memperhatikan film-film yang berasal dari daerah. Karena sebagai pegawai negeri tentu kami harus berorientasi nasional. Semua film, semua karya film, baik itu fiksi, dokumenter, film bioskop maupun film non bioskop itu harus mendapatkan support, fasilitasi oleh pemerintah. Nah saya paling tidak sekarang belum bisa bicara tentang Direktorat Perfilman karena nomenklaturnya kan belum ditetapkan ya. Kita bersyukur di periode pemerintahan Presiden Prabowo ada Kementerian Kebudayaan. Ini tentu perlu kita apresiasi sebagai bentuk atau wujud perhatian pemerintah terhadap kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari pembangunan nasional. Nah di dalamnya nanti akan 3 direktorat jenderalnya sudah. Mari Pak, selamat datang. Pak Sekjen, selamat datang. Di perfilman, salah satunya adalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong kemajuan perfilman. Ketika di pusat pengembangan film, ketika awal saya mengenal Demi Film bersama dengan Harun, kami memberikan berbagai fasilitas yang tujuannya adalah mendorong agar perfilman nasional kita terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya tadi sudah disampaikan, misalnya di pusat pengembangan film waktu itu menyiapkan anggaran APBN untuk memfasilitasi perfilman nasional kita yang tayang di bioskop dengan menyiapkan anggaran 3.000 tiket untuk film-film nasional yang mulai tayang di bioskop. Tentu saja ini tujuannya agar film-film nasional yang tayang di bioskop itu pada awal penayangannya punya penonton yang cukup untuk mendorong film tersebut bisa terus ada atau tayang di bioskop. Hari Kamis ya mulai tayang, kita mulai mengisi studio-studio untuk mengajak penonton untuk mulai melihat film itu. Kalau makanan itu testornya, kita ini menyiapkan testor sehingga masyarakat kita punya keinginan bisa menceritakan termasuk bagian dari publikasi untuk mengajak keluarga, paling tidak tetangga atau saudara-saudara untuk menonton film. Dan waktu itu strategi ini berhasil karena di tahun 2016 jumlah penonton film Tira baru 16 juta orang dalam setahun. Terus berkembang, 2017 meningkat menjadi 30 juta lebih. Lalu di tahun 2018 mendekati 40 juta dan di 2019 52 juta penonton. Itu salah satu. Selamat datang nih. Iya. Si Bauge Pak Sekjen. Iya. Itu salah satu strategi untuk mendorong minat masyarakat untuk menonton film Indonesia. Sayang di tahun 2020 karena ada pandemi sehingga bioskop mengalami situasi sepi karena harus jaga jarak dan sebagainya. Dan di tahun 2022 dari Harun kita mulai lagi mendorong penonton untuk hadir ke bioskop. Dan tadi sudah disampaikan sekarang ini sudah 77 juta penonton dan diharapkan di akhir Desember ini bisa mencapai paling tidak 75 atau 80 juta penonton. Ya, ini suatu Pak Adi Surya mana tadi? Iya, lagi nih Pak. Oh iya, kemarin udah menghitung angka tiket saja itu sudah triliunan ya. 2,8 triliun dari 80 juta kalau kita tercapai. Artinya dari industri film. Apa ini Haji? Ide. Makasih Haji. Karena pilar itu adalah seluruh provinsi ada wilayahnya. Kalau mereka sudah men-share ke beberapa grup wilayah, makanya nanti produser tolong film manunya promosinya di-share ke KKSC supaya kita seluruh grup seluruh Indonesia kita share ke masing-masing ketuanya.
supaya mereka nanti yang menganjurkan menonton. Film lokal, sinias lokal itu dari dulu Sulsel tidak pernah ketinggalan. Pernah sekali produksi film Sulsel itu selalu waktu itu zamannya belum ada kata-kata viral. Dulu ada film Jangan Renggu Cintaku dalam kurung Silarian, itu luar biasa itu dan dapat Piala Citra. Kenapa? Saya lihat kalau film lokal selalu memakai bintang-bintang nasional. Nah, itu saya lihat begitu. Biar istilahnya mungkin juga faktor biaya ya. Nah, itu juga. Kenapa sinas lokasi itu bentuknya di biaya? Kita tidak mampu melawan kapitalisasi industri film nasional. Itu. Karena ya jujur aja, kalau film berkualitas itu kayak Riri Reza, kadang-kadang itu produksinya sampai 1 tahun. Karena itu di riset semua dulu baru. Sedangkan lokal itu ya saya kaget juga kalau ada syuting 2 minggu udah selesai. Iya. Ini. Jadi dari segi ini ya udah kemarin saya ke ini Pak yang Pak siapa yang Pak Yan sesempat untuk mengantar mempromosikan film Salate di owner bioskop, kasih tahu bilang begini, wah ini minimal ya mendekati lah kayak Wapaneng baru bisa. Nah itu. Kenapa? Karena yang pertama dilihat dari bioskop itulah ini biaya promosinya berapa. Nah itu. Biaya promosi. Biaya promosi itu minimal 30% dari anggaran itu baru masuk. Masa misalnya Laskar Pelangi itu berapa miliar itu budgetnya promosi saja. Nah itu. Ya. Bagaimana film Solata Coto Makassar Badi sampai di tangan calon penontonnya itu kalau tidak tersiar itu promosi. Kalau misalnya nih Coto Makassar kira-kira di Jabodetabek ini jumlah urun coto yang ada itu ya kurang lebih itu 50. Harus ada di sana standby update-nya situ Coto Makassar supaya ya dilihat itu ternyata Coto dan Kondom menjadi film gitu. Ide. Makasih Aji. Judul film. Dari 143 judul film ini bisa dibagi menjadi beberapa genre. Yang paling dominan memang film horor, jumlahnya 60%. Baru disusul film komedi, film drama, film action dan yang lainnya. Tetapi adalah suatu keistimewaan bahwa film horor ternyata tahun ini bukan yang menjadi nomor 1. Film yang menjadi nomor 1 paling artinya adalah film yang paling laku di bioskop dalam tahun ini. Jumlah penontonnya mencapai angka 9 juta lebih adalah Agak Lain, sebuah film komedi. Ya. Jadi saya lihat dari jumlah 143 film yang sudah dan akan tayang dalam tahun ini, di antaranya ada beberapa film Makassar. Ya. Film-film Makassar ini terjadi, saya akan sampaikan di sini semuanya secara belak-belakan aja ya, bahwa ada ketidakadilan dalam penayangan di bioskop. Kenapa saya bilang ketidakadilan? Karena film Makassar itu tidak mendapat layar bioskop hampir di luar Sulawesi. Diutamakan hanya tayang di Makassar, di Palu dan sekitarnya, bahkan di Manado pun enggak. Ya. Sementara di Jakarta hanya tayang 1 layar. Hanya 1 layar saja di Blok M Square. Beberapa film saya tonton, contohnya misalnya Janda, itu hanya tayang di 1 bioskop di Blok M Plaza. Ya. Ada juga film-film yang lain, sementara jumlah film Makassar dalam 1 tahun jumlahnya lebih dari 10 judul. Ada
Kemarin itu saya makan coto di sini. Coto buatan Anda itu betul-betul enak. Saya mau beli warungnya. Bahwa kalau kita bicara tentang film itu adalah dunia yang mengasihkan dan menjanjikan. Sekaligus bahwa film itu memberikan banyak kemungkinan. Bahwa melalui film kita bisa merefleksikan apa saja, terutama hal-hal yang menyangkut tentang seni budaya dan kekuatan daerah. Bahwa justru film-film yang lahir daerah itu sangat dibutuhkan untuk memberikan alternatif dan keragaman serta menciptakan selera baru di dalam pasar nasional maupun internasional. Karena memang kalau kita bicara tentang film daerah itu yang berkekuatan etnik itu seksi, apalagi untuk pasar internasional. Memang semua orang yang membuat film itu pasti berhitung ini duitnya kembali atau tidak. Maka apa yang dilakukan seperti apa yang pertemuan hari ini adalah bagian dari bagaimana membuat film itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas, minimal masyarakat dari daerah itu sendiri. Saya kasih contoh film daerah lain, itu ada dari Palembang, Dul Muluk Dul Malik. Film itu secara nasional penontonnya di bawah 10.000. Di luar Palembang, di Palembang dia bisa mendapat hampir 100.000. Jadi memang bagaimana mengangkat, memaksimalkan potensi daerah itu menjadi penonton utama. Syukur-syukur kemudian itu menularkan keinginan orang secara nasional. Sabang Merauke ingin menonton film itu. Memang apa yang dilakukan itu betul, bahwa film itu membutuhkan promosi itu tadi kalau saya dengar membutuhkan 30%, malah promosi itu bisa mencapai 300% dari biaya produksi. Kemarin itu saya makan coto di sini. Coto buatan Anda itu betul-betul enak. Saya mau beli warungnya.